Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Oh yes, yes, oh yes. Halo Sobat Pengopor dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Yeay! Hari ini spesial banget. Dan hari ini tuh dalam rangka Hakordia. Wah, tepatnya di tanggal berapa itu Mbak Yesi? Tepatnya di tanggal 9 Desember. Bentar lagi dong. Iya, bentar lagi. Berarti bintang tamunya nih harus sesuai dengan tema kita. Betul, Hakordia sangat sesuai ini. sekali Iya. dengan tema hari ini. Siapa Itu? Ayo, siapa? Nah, di depan kita sekarang ada 2 orang spesial. Mungkin boleh dikenalin dulu, Puja, silahkan. Ini salah satu kepala seksi di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, yaitu Pak Kasipitsus Bapak Fajar Gigi Wibowo SHMH. Terima kasih Bapak sudah hadir, menyempatkan waktu. Ya. Pastinya. Iya, dan undangannya juga. iya, terima kasih Pak. Dan ini kita 2 ya bintang tamunya Iya, kali 2. ini ya. Ini gestarnya atau apa ini Mbak? Oh, ini gestarnya juga. Tadi kita dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan ada Pak Kasipitsus, Iya, tuan juga rumah, ya. betul, juga ada Pak PLT Kepala Badan Keuangan Aset Daerah. Selamat datang Bapak Eki Terima kasih, Herdiana Mbak. STMT. Selamat Bapak, datang, selamat Bapak. datang. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan datang ke podcast Operan. Mungkin kita bisa bertanya yang pertama, boleh ke Pak Kasipitsus dulu? Boleh. Oke, Apa sih yang nggak boleh. Yes, Oke, baik Bapak. Bapak terkait dengan jabatan Bapak nih selaku Kasipitsus di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, mungkin boleh Pak dijelaskan kepada teman-teman yang ada di rumah, sobat-sobat pengoper, tugas pokok fungsi Bapak. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Fajar Gigi Wibowo. Saya di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan ini menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Jadi tupoksi keseharian dari bidang tindak pidana khusus sendiri pada intinya adalah melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan tindak pidana korupsi seperti itu. Jadi salah satu tindak pidana korupsi itu merupakan salah satu dari tindak pidana yang ditangani oleh bidang Pitsus, selain dari tindak pidana bea cukai, tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana hak asasi manusia. Cuman mungkin karena ini momennya adalah Hari Anti Korupsi sedunia, kita ngomongin masalah tipikor aja ya. Masalah tipikor ya Pak ya. Ya itu sendiri. Dan sebenarnya tindak pidana korupsi ini nggak selalu melulu soal pemidanaan, tetapi juga berkaitan dengan pemulihan keuangan negara, pemulihan dari hasil-hasil yang dikorupsi oleh koruptor itu bisa bagaimana uang itu bisa kembali ke negara seperti itu. Terutama kalau kita bicara daerah Tangerang Selatan mungkin bisa berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait penyelamatan keuangan daerah gitu. Gitu. Sangat luas juga ya Pak ya jangkauannya. Ya, Jadi dia nggak cuman seperti yang Bapak bilang tadi, bea cukai, perpajakan. Apalagi ini Hakordia kan kita lebih banyak nanti bicara ke depannya tentang korupsi ya Pak ya. Betul. Tapi juga pemulihan Pemulihan. aset. Oke, baik. Ini selain ngobrol juga tambahan ilmu untuk kita ya Mbak Betul. Yesi ya. Untuk kita yang ada di sini dan juga teman-teman jadi yang ada di semakin rumah. kepo ini Iya. kita. Nah, ini menarik mungkin sekali. pertanyaan dari saya Pak. Sebenarnya tindak pidana khusus ini ada kewenangan nggak untuk memulihkan keuangan negara atau aset negara gitu? Dan mungkin ada gitu pengaturannya di mana gitu. Ya, jadi terkait dengan pemulihan sendiri itu sebenarnya diatur di Undang-Undang Kejaksaan ya, Undang-Undang nomornya saya lupa yang baru, tapi itu di tahun 2001. Kalau nggak salah, sebentar, saya cek dulu deh biar pastinya. Itu diatur di pasal 30A Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, yang sudah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 terkait kewenangan kejaksaan itu punya kewenangan terkait melakukan kegiatan penelusuran, perampasan serta pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Jadi salah satu kewenangan kejaksaan itu adalah melakukan penelusuran aset. Penelusuran aset, pengembalian kerugian negara melalui upaya
uang pengganti gitu, seperti itu, denda, dan juga dengan gugatan keperdataan ya kalau kita hubungkan dengan tupoksi dari jaksa pengacara negara, seperti itu. Berarti nantinya aset-aset ini yang telah kita rampas itu dikembalikan kembali ya Pak kepada negara, korban dan juga yang berhak gitu ya Pak ya. Oke. Terus bagaimana dalam putusan pengadilan nantinya ya bagaimana gitu. Nah itu ilmu nih untuk kita nih Puja ya kan. Tambahan ilmu ya Mbak ya. Iya. Baik, mungkin selanjutnya kita akan berpindah ya ke Cepet Pak banget Eki. loh berpalingnya ya. Kita berpaling, kita oper nih kan. Ya, operan Operan nih, kan, ya bener. saling oper nih. Langsung Kita dioper. iya, kita bisa oper kembali. Nah, Pak, kan Bapak menjabat selaku kepala PLT nih, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah ya, Pak Eki. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada BKAD teman-teman yang ya. di rumah ya, BKAD itu sendiri, Ya. terus tupoksinya seperti apa, tugas fungsinya ya Pak, silakan. Kalau tak kenal maka tak sayang gitu Betul. ya. Mbak Desi ya. Benar. Jadi di pemerintah Kota Tangerang Selatan ini ada beberapa perangkat daerah dalam menjalankan fungsinya. Salah satunya BKAD. BKAD ini berjalan berdasarkan Perwal nomor 53 tahun 2022 tentang tupoksinya BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Secara urusan kami sebetulnya penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan dan aset daerah, Mas Gigi. Di keuangan itu kami dari mulai perencanaan penganggaran sampai pelaporan sampai mengeluarkan uang, ada bidang perbendaharaan. Jadi seluruh perangkat daerah yang menjalankan kegiatan itu nanti di ujung meminta pencairan keuangan, biasanya mengajukan ke kami. Jadi yang berkaitan dengan keuangan itu ada 3 bidang. Perencanaan penganggaran, kemudian pelaporannya akuntansi, kemudian perbendaharaan. Nah yang keempat nih aset. Tadi kan 2 urusannya keuangan, kemudian aset. Nah, aset ini di kami itu pasti harus tercantum dalam dokumen. Ada namanya kartu inventarisasi barang. Ada A, B, C, D, dan E. Masing-masing punya fungsinya. Yang A itu urusannya biasanya sama tanah. B itu peralatan mesin. Peralatan mesin di seluruh perangkat daerah kita catatkan di situ gitu ya. Tanah aset kita dicatatkan di situ. Kemudian ada C, ada D, dan E. Masing-masing berbeda tuh Mas. Itu barangkali Mbak Yesi, Mbak Puja sedikit tentang BKAD gitu ya. Mengulik awalnya gitu ya. Tadi Bapak bilang keuangan dan juga aset dibagi 2 ya. Bagi 2. Ada perencanaan penganggaran, perbendaharaan, dan terus akuntansi nanti pelaporan. akuntansi aset itu. Jadi aset itu ada dokumen-dokumennya Itu tadi. bidangnya Pak, nanti ya. tersendiri. Jadi ada 4 bidang. Satu perencanaan penganggaran khusus seluruh Pemkot, kemudian pelaporannya nanti di ujung, pencairan perbendaharaan. Jadi seperti BUD, Bendahara Umum Daerah Mas. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan aset yang nanti akan kita bahas soal pemulihan ini sama Mas Gigi, Mbak Yesi. Iya, baik. Ini saling berhubungan. Saling berhubung. Betul. Walaupun beda alma mater ya. Beda warna seragam, tapi saling berhubungan. Bersinergitas Betul, gitu bersinergitas. ya. Kolaborasi Berkolaborasi ya kan, Sinergi. betul antar lembaga pemerintahan. Nah, terkait tadi dengan aset yang Bapak ceritakan, berarti ini kan berhubungan juga nih ya Pak Ya. Kasipitsus. Dalam beberapa tahun ini seperti yang kita ketahui, beberapa aset atau keuangan daerah Kota Tangerang Selatan yang telah berhasil dipulihkan Pak oleh bidang tindak pidana khusus Kejari Tangsel. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, Ada jadi beberapa. pada tahun ini ya kita tuh sudah berhasil menyelamatkan aset daerah Kota Tangsel ya, khusus dari bidang pidana dari tindak pidana khusus sendiri, bidang Pitsus sendiri itu sebesar 7,9 miliar. Berupa kemarin itu berupa aset tanah ya, aset tanah itu yang bisa kita selamatkan dan kita dan sudah beralih kembali kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan seperti itu. Aset tanah tersebut ya, berarti ini masuk ke tempat Bapak? Ya. Oke, betul itu kan bersinergitas tadi. Sama si Gigi. Betul, Jadi, masuk ke dalam aset menyambung tanah. dengan jawaban dari Pak Gigi, kan ini pemulihan keuangan negara ya. Itu eksekusinya gimana sih Pak? Atau pernah ada kendala atau gimana, boleh dijelaskan? Ya kalau kendala ya tentu pasti ada ya. Kalau terkait dengan ini kan berhubungan sama misalkan
pengembalian. Kita nggak ngomongin masalah keuangan daerah aja, tapi juga keuangan negara. Misalkan kita ada yang namanya eksekusi uang pengganti, seperti uang pengganti, dan juga ada terkait pembayaran pidana denda. Nah, itu juga salah satu komponen yang masuk ke keuangan negara seperti itu ya. Nah, itu kan di pasal 18 Undang-Undang Tipikor disebutkan bahwa aset dari terpidana itu dalam jangka satu bulan setelah inkrah, itu kita bisa melakukan penelusuran aset terhadap terpidana tersebut. Jadi kita bisa maksimalkan aset-aset yang dimiliki oleh terpidana untuk disita, kemudian dijadikan untuk kita lelang untuk pembayaran uang pengganti. Nah, itu nanti uang pengganti itu salah satu dari komponen putusan pengadilan yang dijatuhkan hakim kepada terpidana seperti itu. Dan kalau kita berbicara tentang hambatan ya tentu aja ya, namanya kita menelusuri aset tracing. Berarti kita mencari di situ. Nah, namanya mencari juga kita harus jeli nih, maksudnya aset-aset mana saja yang kira-kira berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana seperti itu. Dan ini juga kan berkaitan dengan hak-hak orang, jadi nggak bisa sembarangan aja kita sita di situ. Harus kita analisa, kita harus lebih jeli gitu, mana saja aset-aset atau barang-barang yang diperoleh dari hasil pidana, karena jangan sampai nanti kita salah menyita, akhirnya menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Paling itu aja sih kalau masalah hambatannya ya. Gitu. Itu tuh ini kan pasti kerugiannya besar dong ya, nggak mungkin kecil-kecil aja kan Pak, ya kan. Nah, itu biasanya tindak pidana khusus ini aja yang menghitung, atau kita bekerja sama dengan lembaga lain Pak untuk membantu menghitung kerugian negara itu, dan bagaimana prosedurnya biar sobat pengoper tahu ya Mbak ya. Iya. Kalau kerugian negara itu kita taunya ya kita bisa bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya seperti BPK, BPKP, Inspektorat. Nah, itu juga kita juga bisa bekerja sama, kita juga bisa minta bantuan dari ahli auditor dari dari kantor swasta seperti itu. Dan sebenarnya berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2016 juga kalau kerugiannya tidak terlalu rumit, itu sebenarnya kita bisa menghitung kerugian negara sendiri. Bahkan akhir-akhir ini ada terobosan auditor kejaksaan juga diperkenankan untuk melakukan penghitungan kerugian negara gitu, sepanjang dia punya kapasitas dan bersertifikasi sebagai auditor. Nah, itu juga kemarin sudah jadi jurisprudensi ya, sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mensahkan perhitungan kerugian negara oleh auditor. Dan sini merupakan suatu terobosan karena kita jadi lebih efisien dalam hal penanganan perkara, karena tidak memakan waktu lama dan tidak memakan biaya yang besar seperti itu. Nah, itu tadi tahapan-tahapannya juga ada ya Pak ya. Terus juga Bapak bilang tadi di akhir bahwa kita juga punya auditor di kejaksaan seperti itu ya Pak ya, yang bersertifikasi. Oke, sobat pengoper, selanjutnya mungkin kita berpindah kepada Pak Eki. Mengenai pertanyaan kami sebelumnya Pak kepada Pak Kasipisus kan terhadap pemulihan aset nih yang dilakukan oleh Pitsus Kejari Tangsel. Ini kan tidak terlepas seperti yang kita bilang tadi, sinergitas antar lembaga ya, BKAD Kota Tangsel juga. Mungkin dapat Bapak jelaskan selama ini Pak, sinergitas kita dari BKAD dan juga Kejari Tangsel dalam penyelamatan keuangan dan aset negara Pak. Silakan. Mbak Yesi, Mbak Puja tadi disampaikan Pak Kasipitsus Mas Gigi 7,9 ya Mas ya. 7,9, kemudian ada yang 8,4. 8,4, kemudian ada lagi bidang-bidang yang masuk ke dalam tahapan litigasi yang sudah terselamatkan, itu kurang lebih 25 bidang. Tadi termasuk di dalamnya yang 7,9 disampaikan. Termasuk di dalamnya. 25 bidang itu dihitung total tuh hampir 74 miliar. Yang sudah kami kolaborasi 74 miliar, banyak. Luar biasa ya, luar biasa. Dan ini masih ada teman-teman di Datun di luar Mas Gigi nih, yang di bidang kami sedang Datun. kolaborasi juga di proses litigasi Mas di pengadilan. Jadi kemungkinan
akan bertambah besar nanti. Ya. Pastinya. Yang terselamatkan mudah-mudahan gitu ya. Dan emang harapan kami juga ke depan seperti itu. Iya. Jadi kita melakukan pemulihan semaksimal mungkin terhadap aset-aset daerah di Kota Tangsel seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa kolaborasi terus nih. Pasti akan terjadi kolaborasi terus ya kan, dengan diundangnya ke sini juga ini sudah mulai kolaborasi makin erat. Iya. Selanjutnya kami ingin nanya mungkin Pak terkait dengan pelaksanaan tugas kewenangan tersebut, BKAD pasti mengalami kendala-kendala dan hambatan ya Pak ya. Itu semua tidak lepas ya dari kendala dan hambatan, seperti Pitsus sendiri Tangsel juga banyak yang telah disampaikan Pak Kasipitsus juga tadi. Dan apa mitigasi yang dapat dilakukan Pak terkait hambatan tersebut? Sebetulnya kami itu kan kotanya baru, Mas. Pemecahan dari dulu induknya di Kabupaten Tangerang. Data yang tercatat di kami itu, mohon maaf di berita acara serah terima memang kurang lengkap ya Mas. Dasar ininya apa namanya? Kalau di tanah mungkin gelondongan, alasaknya nih yang nggak ada, misalnya begitu ya. Itu yang memang PR lama yang agak berat nih. Makanya tadi kita kolaborasi selain dengan Mas Gigi dengan Datun, teman-teman Datun, karena memang ada beberapa gugatan yang terkait dengan tanah tadi. Sebetulnya balik lagi kendalanya apa? Balik lagi tadi ke beberapa data bidang tanah yang memang secara alas hak kami menerima dari induk dulu ya, yang memang belum lengkap, intinya begitu Mas. Makanya timbullah gugatan. Timbul gugatan, makanya kami kolaborasi dengan teman-teman Datun, alhamdulillah sih. Tadi terselamatkan sekian puluh bidang begitu Mas. Dan memang kondisi existingnya penguasaan kami, intinya gitu ya Mas. Itu kendala utama barangkali Mbak Yesi, Mbak Puja. Kaitan sama dan datanya. Seperti yang Bapak bilang tadi terkait dengan hambatan tersebut, maka yang dapat dilakukan adalah berkolaborasi sekali lagi ya Pak ya, dengan Kejari Tangsel, tapi di sini dengan bidang perdata dan tata usaha negara ya Pak, untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan tanpa menimbulkan masalah lainnya gitu kan. Oke, baik. Seperti yang kita sudah singgung di awal ya mengenai Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024. Ini tentunya korupsi sendiri seperti yang sudah dibilang oleh Pak Kasipitsus, Pak Fajar Gigi Wibowo, bahwa bidang Pitsus itu menangani terkhususnya bidang korupsi selain perpajakan, bea cukai dan lain-lain. Nah, mungkin saya ingin bertanya dulu nih ke Pak Eki ya, di lembaga atau di BKAD sendiri, apabila mungkin ada anggotanya yang melakukan bahasanya perbuatan tercela, apakah ada penanganan terkait hal tersebut? Mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya, yang pertama barangkali kembali ke pribadinya dulu ya Mbak. Tapi secara kedinasan dilakukan pengawasan secara berjenjang. Ada kasihnya, ada kabidnya gitu ya, ada kepala badan. Dan tentu kita ada pengawas internal, inspektorat gitu ya Pak ya. Tapi yang pasti dalam pengelolaan aset itu kami selalu koordinasi lah dengan teman-teman di Kejaksaan. Pasti minta arahan dari Datun, kemudian dari Intel, dari Pitsus gitu ya Mbak. Agar tidak salah langkah ke depannya dan menimbulkan masalah ya Pak ya. Karena terkait kan tadi aset, keuangan gitu ya. Ini hal-hal yang wangi gitu ya sebutannya. Jadi harus hati-hati sekali gitu. Kalau enggak nanti enggak aman ya Pak. Karena selama seperti yang Bapak bilang tadi, apabila melakukan sesuai prosedur ya Pak ya, dan tidak menyalahi aturan-aturan, maka yakin tidak akan berhadapan dengan kejaksaan, tapi berhadapannya dalam hal seperti kata Bapak tadi di awal, pemulihan keuangan negara gitu ya. Kalau di bidang Pitsus sendiri Pak, atau di luar bidang Pitsus di kejaksaan sendiri, apabila ada anggotanya yang melakukan perbuatan tercela, kan ini berhadapan dengan para koruptor Pak. Nah, bisa dijelaskan, mungkin diceritakan Pak. Ya, jadi ini juga kita juga di bidang namanya juga manusia ya, biasanya tuh tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi kalau di kejaksaan sendiri sebenarnya ada bidang pengawasnya gitu, yaitu di Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Itu terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum seperti oknum di kejaksaan. Dan juga Pak Jaksa Agung sekarang kan tegas dalam menindak anak buahnya yang dalam tanda kutip bermain gitu, seperti itu kan, seperti beberapa contoh sudah ada kemarin juga sudah ditindak langsung dan sudah
diberhentikan dengan tidak hormat juga, bahkan juga hukuman nya juga sampai ke ranah pidana seperti itu, sudah dipidanakan juga gitu. Jadi sekarang semua sudah serba terbuka dan kita juga berusaha untuk Kejaksaan sendiri juga berusaha untuk berbenah seperti itu. Tidak ada toleransi bagi siapapun untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi seperti itu. Berarti bukan berarti dia menangani korupsi terus dia apabila melakukan perbuatan tercela dibiarkan begitu saja, tidak ya Pak ya, tetap ditangani juga dengan Bapak tadi di BKAD juga tetap ditangani oleh internal gitu. Jadi pertanyaannya ini semakin mengkerucut sebenarnya. Iya. Kita udah bahas tentang tugas dan fungsi bapak-bapak sekalian, terus juga hambatannya, ya kan, sedikit kepo kita tentang ada nggak sih kendalanya, ternyata ada juga. Ada, banyak Tapi ternyata. di balik itu semua ada pencapaian yang luar biasa ternyata ya. Dan ini mungkin pertanyaannya seputar ini nih Pak, kan pencapaiannya sudah banyak nih. Terus ada nggak sih masih target gitu dari BKAD atau dari tindak pidana khusus sendiri gitu Pak? Ke depannya. Silakan Pak. Mungkin dari silakan Pak Eki, dulu. boleh silakan. Target kami sebetulnya penyelesaian dulu di teman-teman di Datun sementara ini karena sedang berproses juga. Itu yang banyaknya di kartu investasi barang tanah yang A ya. Kemudian kami secara internal di pemerintah kota juga sekarang coba menata kartu investasi barang yang B Mas. Yang peralatan mesin. Kami cek dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang pasti sekarang kalau kolaborasi sama teman-teman di Kejaksaan itu yang sedang masuk ke dalam litigasi. Beberapa proses sedang masuk ke ranah litigasi Mas. Jadi dengan teman-teman Datun nih. Kolaborasinya sementara ini gitu Pak. Berarti itu target kedepannya ya Pak ya, masih terus berjalan. Mudah-mudahan bisa dimenangkan dan bisa pulih lagi asetnya. Amin. Itu harapan kita tuh, harapan kita bersama ya. Itu kalau dari Bapak Fajar sendiri gimana Pak? Ya kalau bidang tindak pidana khusus sendiri ya targetnya ya ke depan kita bisa mengembalikan lebih banyak lagi seperti itu kan. Dan ini juga kami berharap peran serta dari masyarakat juga untuk melaporkan segala bentuk-bentuk kerugian negara kepada Kejaksaan gitu agar bisa kami tindak lanjuti dan kita lakukan tindakan sebagaimana yang sudah ada, dan mudah-mudahan kedepannya juga bisa kita punya peran untuk mengembalikan aset daerah lebih banyak lagi itu, karena kan berbagai permasalahan tuh sangat banyak sekali. Jadi kalau kita nggak berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya, terutama dengan masyarakat ya, kita juga nggak tahu gitu. Kadang-kadang harus viral dulu baru kita mengetahui seperti itu kan. Nah, karena kita juga punya keterbatasan juga terkait dengan informasi dan laporan seperti itu. Tapi segala laporan pasti akan kita tindak lanjuti ke depan, dan mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan lagi, mungkin bisa bersinergi juga dengan instansi-instansi lainnya gitu. Ya, Bapak tadi kan menyinggung mengenai masyarakat ya Pak ya, dapat berperan serta nih. Mungkin terkait dengan aduan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan, bisa nggak Pak, mungkin untuk sobat pengopor di rumah biar tahu juga gitu, caranya nih mengadu lah sebutannya, buat laporan, aduan itu bagaimana? Ya, pengaduan bisa disampaikan langsung, bisa disampaikan langsung ke kantor Kejaksaan atau bisa melalui tertulis juga. Tertulis, oke, baik. Bisa, nanti bisa datang ke Kejaksaan, sebutkan apa ininya, apa tujuannya, kepentingannya gitu apa, nanti bisa kami kita bisa kasih masukan seperti itu, dan kita bisa arahkan juga untuk bagaimana mekanisme pelaporan atau pengaduannya seperti itu. Dan nanti juga kalau diperlukan juga nanti kita ada jaksa bisa kita tugaskan untuk melakukan asistensi di situ kan. Turun ke lapangan langsung gitu ya Pak bisa ya, seperti itu juga ya, nanti. Pak, ya. Dan kalaupun itu nanti pun kita juga kalau bersurat pun bisa diserahkan ke PTSP nanti biar bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan di disposisi seperti itu. Baik, seperti itu ya Pak ya. Kita beralih ke Pak Eki, terkait dengan aduan ini sendiri di BKAD pernah menerimakah aduan juga Pak? Seperti yang Bapak bilang kan tadi kan ada bahasanya banyak, itu ada lapor-melapor ya Pak Pak ya. Nah, gimana itu Pak? Biasanya berkaitan dengan aset ini karena tadi ya
hak orang. Hak. Hak orang merasa memiliki, ternyata di lapangan kondisinya sudah milik pemerintah misalnya gitu ya. Itu kadang-kadang orang tuanya yang jual, saya nggak ngejual gitu loh, masih bingung. Gitu ya. Cuma kami kan ada proses tahapan untuk penghapusan tunggal jasa seperti itu. Pasti harus masuk ke ranah litigasi. Sekali lagi itu diselesaikan dengan hukum. Betul. Banyak Litigasi. yang mengajukan surat sih ya, mengakui lahan ini dan sebagainya. Tapi kami kan tetap pencatatan harus tetap ada, nggak boleh berkurang mas. Tahapannya harus berjalan. Berjalannya tadi masuk ke ranah litigasi atau mediasi gitu ya. Intinya apabila ada aduan dan laporan tersebut nanti di cross check kembali Betul, ya Pak ya, dilakukan cross-check pasti. kebenarannya ditelaah Betul, kembali betul. gitu kan. Ke lapangan. Ditelaah kembali ya, dan apabila terjadi problem bisa dalam bentuk gugatan. Iya. Oke, atau juga mediasi. Betul. Gitu ya Pak. Nah mungkin sobat pengopor yang punya problem nih atau masalah ya kan di bidang aset, tadi bisa ke Pak Eki, terus juga ada di bidang tindak pidana korupsi, mungkin ada di tempatnya atau daerahnya di wilayah Tangerang Selatan, nah bisa langsung ke Kejari Tangsel seperti yang Pak Kasipitsus tadi bilang. Nah, oke, gimana ini? Lama nggak ya tadi? Singkat ya rasanya ya, Bapak-Bapak ya. Singkat. Singkat. Nggak terasa berapa Nggak menit, terasa, tapi berapa menit ya menit. kita Pak ya. Ngobrolnya seru Lumayan, ya, cukup ngobrolnya seru. memberikan ilmu juga Ya, kepada memberikan kita, ilmu. kepada sobat pengoper juga. betul Terima sekali. kasih Bapak Fajar Ya. selaku kasih Pitsus, Pitsus, Pak Eki Bapak juga. Eki. Sama-sama, Terima Bu, kasih ya, Mbak banyak Yesi. Pak. Terima Sama-sama. kasih buat ilmu yang udah dibagikan Sama-sama. pada sore hari ini. Gimana Mbak Yesi? Ya, semoga kedepannya kita tetap saling bekerja sama Sama. untuk kebaikan dan juga untuk negara pastinya, Ya. untuk masyarakat juga. Nah, teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa ya kita punya sosial media. Oh. Nah, mungkin Bapak Eki dan Pak Gigi juga bisa follow, like, comment, and subscribe. Ada YouTube kita, ada TikTok, ada Instagram @kejaritangsel. Nah, oke, sudah segitu dulu teman-teman sobat pengopor yang ada di rumah. Sampai ketemu di operan selanjutnya. Bye. Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. For years.